Empat pilar pemain timnas Indonesia kembali merumput pada pekan ke-22 Liga Belanda. Nama pertama adalah Kelvin Verdonk bersama NEC Nijmegen. Saat itu tim asuhan Rogi Meijer bertandang ke markas Groningen di Euroborg Sabtu 8 Februari 2025. Hasilnya NEC Nijmegen takluk dari tim papan bawah klasemen Eredivisie dengan skor 1-2. Meskipun kalah, pemilik 7 caps timnas Indonesia tersebut sukses mencatatkan assist perdananya musim ini. Verdonk melakukan overlap di sisi kiri dan menerima umpan terobos dari Sonja Hansen. Menusuk ke kotak penalti, kolektor 7 caps timnas Indonesia melanjutkan aksinya dengan mengirimkan umpan kepada Vito van Cruijff di dekat area kotak 5 meter. Kemudian tembakan van Cruijff sukses menjaringkan bola ke dalam gawang pada menit ke-66. Kemudian nama kedua yang tampil sebagai starter pekan ini adalah Tom Haaien. Pemain kelahiran Amsterdam tersebut kembali merumput bersama Almere City saat bertandang ke markas FC Utrecht di Galgenwaard Stadium Minggu 9 Februari 2025. Hasilnya, tim tamu membawa pulang 3 poin berkat kemenangan 1-0. Gol sematawayang dari Junior Cadel membuat Almere City memutus tren negatif. Tom Haaien tampil bagus dengan mencatatkan 3 umpan kunci. Ya, beralih ke partai lain, Twente kena comeback Heerenveen tanpa Misselgers main sejak menit pertama. Pertarungan berakhir dengan skor 3-3 setelah Twente sempat memimpin 2 kali. Misselgers sendiri beraksi sebagai pemain pengganti. Bek berusia 23 tahun tersebut menginjak lapangan sejak menit ke-69 setelah menggantikan Sam Stage. Menyusul hasil terkini, Twente menempati posisi ke-6 klasemen dengan raihan 36 poin. Hal senasib diterima oleh Allianz Randers saat timnya PSV Zwolle bertandang ke markas AS Alkmaar di Ava Stadium Minggu 9 Februari 2025. Allianz Randers akhirnya merumput sebagai pemain pengganti setelah absen pekan yang lalu. Pemain 24 tahun tersebut baru masuk pada menit ke-66 menggantikan Oliver Erstein. Sayang PSV Zwolle gagal mengantongi kemenangan pada laga ini. PSV Zwolle kalah 0-2 dari tim tuan rumah. 2 gol tuan rumah dicetak oleh David Moleworth pada menit ke-41 dan juga Tony Parrott pada menit ke-56. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bisa bernafas lega karena pemain termahal di skuad Garuda kini siap tempur lagi. Ya, Misselgers merupakan pemain termahal di timnas Indonesia. Nilai pasarnya mencapai 156,43 miliar rupiah. Sebelumnya, bek 23 tahun tersebut mengalami cedera cukup serius, sehingga harus keluar masuk ruang medis. Usai sekitar sebulan menghilang di FC Twente, kini Misselgers perlahan menunjukkan dirinya siap tempur lagi. Pasalnya, Misselgers telah mendapatkan menit bermain lagi di FC Twente. Ia tampil dalam 2 pertandingan beruntun. Memang dari 2 pertandingan The Tuckers, Hilgers bermain dari bangku cadangan. Namun itu adalah tanda positif karena cederanya berangsur membaik. Selain itu, kebugarannya juga perlahan bisa kembali lagi jelang membela timnas Indonesia yang akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Misselgers diperkirakan akan menjadi andalan Patrick Kluivert di sektor pertahanan timnas Indonesia. Apalagi ia menyandang status pemain termahal di tim Merah Putih. Sebelum mengalami cedera, Hilgers tampil apik bersama FC Twente dan juga tidak tergantung di jantung pertahanan. Adapun timnas Indonesia sendiri bakal melawan 2 tim kuat, yaitu Australia serta Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Elkan Bagot kian solid bersama Blackpool FC di Ligue 1. Setelah pulih dari cedera, ia selalu jadi starter. Terbaru ia bermain penuh saat Blackpool FC melawan Burton Albion. Dan musim ini, Elkan Bagot tampil 9 kali. Dalam laga itu ia mencatatkan 13 clearance, 1 intercept, 2 tackle dan juga 93 sentuhan. Ia juga menang 2 duel ground dan 11 dari 13 duel udara, serta sempat melepaskan 1 tembakan. Elkan Bagot tampil gemilang di Pirelli Stadium meraih rating 7,6. Ia mencetak 13 sapuan. Ya, berkat kontribusinya, Blackpool memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi 8 laga dan tetap di jalur promosi ke Championship. Performa apik di Blackpool jadi modal berharga bagi Elkan Bagot untuk kembali ke timnas Indonesia. Patrick Kluivert bisa mempertimbangkannya guna memperkuat lini belakang. Elkan telah tampil 22 kali di level senior, terakhir saat melawan Australia di Piala Asia 2023, hampir setahun yang lalu. Sebelumnya Elkan Bagot berseteru dengan ex-pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Konflik itu membuat Elkan Bagot tak pernah lagi dipanggil oleh STY. Sinteyong pun akan memberikan banyak komentar soal ketegangan ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut malah meminta kepada awak media untuk bertanya langsung kepada Elkan Bagot soal situasi ini.
JITZ tampil solid dalam 2 laga terakhir Venezia di Liga Italia meski belum menghasilkan kemenangan. JITZ langsung mengemban jabatan kapten tim dalam 2 laga terakhir. Klub sendiri baru saja ditinggal kapten tim andalan mereka, yakni Joel Pohjanpalo pada bursa transfer Januari 2025. Ya, Joel Pohjanpalo ditransfer ke klub Serie B Italia Palermo. Sebenarnya ada 2 kandidat terdepan yang menjadi kapten. Sepeninggal Pohjanpalo, ada nama Francesco Zampano yang naik jabatan sebagai kapten utama. Namun dirinya tidak menjadi starter dalam 2 laga terakhir yang membuat JITZ ditunjuk sebagai kapten. Penampilan JITZ sangat solid meski belum menghasilkan kemenangan. Penampilan perdana sebagai kapten tim tersaji pada Giornata ke-23 Liga Italia 2024-25 di markas Udinese. JITZ gagal membawa Venezia menang pada laga tersebut. Tim yang berjuluk I Laguinari itu harus menyerah dengan skor 2-3. JITZ kembali menjadi kapten pada pekan ke-24 saat menantang AS Roma di Stadion Pierluigi Pinzo. Pada laga tersebut, Venezia FC kalah tipis dari tim ibu kota dengan skor 1-0. Di samping itu, JITZ disebutkan oleh sang pelatih punya 3 modal positif menjadi kapten tim. Ketiganya adalah kemampuan untuk dekat dengan rekan setim, bisa menguasai banyak bahasa, dan tahu bagaimana cara menangani semua situasi. Kapten dan wakilnya yang baru, kami harus membicarakannya, ucap De Francesco sumber Tutto Bersatoweb. Setelah perpisahan Pohjanpalo, kaptennya adalah Zampano. Selepas itu kami memiliki pemimpin di lini pertahanan seperti Itzias. Dia telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk dekat dengan rekan setimnya, berbicara dalam berbagai bahasa, dan tahu bagaimana cara menangani semua situasi. Ini adalah evaluasi yang sedang kami lakukan dan saya akan membuat keputusan pasti pada waktu yang tepat. Hal itu adalah sesuatu yang lebih penting bagi para pemain daripada untuk kami, pelatih. Di rumah kami memiliki seorang kapten sejati seperti Francesco Totti, yang merupakan seorang kapten hebat di atas lapangan. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda. Tambah De Francesco yang pernah menjadi rekan setim Totti di AS Roma pada 1997-2001. Di samping itu, Venezia akan melakoni lanjutan pekan ke-25 di markas Genoa pada tanggal 18 Februari 2025. Kapten Timnas Indonesia JITZ memberikan reaksinya terkait kepindahan Sandy Walsh ke klub Jepang Yokohama F. Marinos. Yokohama F. Marinos telah mengumumkan Sandy Walsh sebagai pemain baru. Ya, Sandy Walsh direkrut dengan full transfer dari klub Belgia KV Mechelen. JITZ memberikan respon dengan memberikan dukungan. Semoga berhasil bro, tulis JITZ dalam kolom komentar. Sandy Walsh sendiri mengaku senang bisa bergabung dengan tim elit Jepang itu. Saya sangat senang dan merasa terhormat dipindahkan ke Yokohama F. Marinos, ujar Sandy Walsh. Saya merasa bahwa misi saya adalah berkontribusi dalam mencapai tujuan ambisius klub cilik, ujarnya. Ya, pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu akan memberikan yang terbaik di Yokohama F. Marinos. Ini adalah kali pertama Sandy Walsh membela klub Asia. Pemain kelahiran Brussels itu selama ini bermain di Liga Belgia. Sandy Walsh pernah memperkuat RKC Genk, Zulte Waregem, dan juga KV Mechelen. Dan ini adalah babak baru karir Sandy Walsh menjelang timnas Indonesia melakoni laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga pada bulan Maret 2025. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia pada tanggal 20 Maret 2025. Dan setelah itu, timnas Indonesia menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh menjalani sesi latihan perdana bersama klub cilik Yokohama Marinos. Dalam unggahan di Instagram resmi klub pada Senin 10 Februari, terlihat Sandy Walsh tampil agresif dan juga bersemangat dalam sesi latihan tersebut. Sandy Walsh berpeluang melakukan debut bersama Yokohama Marinos pada Rabu 12 Februari mendatang dalam pertandingan Liga Champions Asia atau LCA, yakni melawan Shanghai Shenhua. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi tim barunya di kompetisi bergengsi tersebut. Playmaker timnas Indonesia Tom Haye mendapatkan kado manis di hari ulang tahunnya yang ke-30 setelah Almere City menang di kandang FC Utrecht 1-0 Minggu 9 Februari. Kemenangan yang diraih oleh Almere City di kandang Utrecht terasa spesial. Selain berstatus sebagai tamu, lawan yang dihadapi adalah tim peringkat ketiga Eredivisie. Tom Haye dan juga kawan-kawan mampu membuat keajaiban dengan mengalahkan tuan rumah 1-0 di Stadion Kalkenborg. Gol tunggal Almere dicetak oleh Junior Kedel pada menit ke-28. Sementara itu Tom Haye tampil sebagai starter di laga ini. Tom Haye main selama 76 menit sebelum digantikan oleh Adi Nalik di babak kedua. Meskipun tak cetak gol atau berikan assist, Tom Haye turut berkontribusi mengatur ritme lini tengah Almere City. SofaScore memberikan nilai 7 untuk Tom Haye.
Kemenangan ini justru terbilang luar biasa karena Almere City yang berada di dasar klasemen mampu mengalahkan tim papan atas Eredivisie. Raihan 3 poin di Utrecht memang belum bisa mendongkrak posisi Almere City di dasar klasemen Liga Belanda. Almere City saat ini berada di posisi ke-18 dengan 13 poin. Meskipun demikian, kemenangan ini tetap menjadi kado manis bagi Tom Haye yang sedang merayakan ulang tahun ke-30. 3 poin di kandang tim papan atas bisa jadi pelecut motivasi Almere City yang sedang berjuang bangkit dan juga menghindari degradasi di Eredivisie. Tom Haye selalu memberikan penampilan yang solid saat bertugas di timnas Indonesia. Salah satu senjata andalannya adalah umpan yang jitu saat skuad Garuda melakukan serangan balik cepat. Di sisi lain, kemampuannya dalam membaca situasi membuat lini tengah Indonesia semakin apik. Dan menariknya, dia mengakui bahwa salah satu sosok yang jadi inspirasinya adalah Andrea Pirlo. Tom Haye menjelaskan, saat ini dia banyak belajar dari Andrea Pirlo. Salah satunya adalah saat memberikan umpan jitu pada pemain lain. Ini yang dia pelajari dan banyak melihat pertandingan legenda AC Milan tersebut. Menurutnya cara bermain mereka juga tidak jauh berbeda dan juga ini yang membuatnya ingin belajar. Saya memperhatikan permainan Andrea Pirlo dalam beberapa tahun terakhir karirnya. Dengan semua umpan-umpannya, saya pikir permainan saya pun agak mirip dengan permainannya, kata Tom Haye, sumber laman Kita Garuda. Setelah melihat banyak rekaman pertandingan Pirlo, pemain Almere City tersebut memiliki kesimpulan utama. Meski memiliki gaya bermain hampir mirip, dia jauh lebih baik saat bermain bertahan. Selain itu, Tom Haye juga lebih fleksibel, dan ini yang dibutuhkan sepak bola modern. Tentunya hal tersebut sangat penting baik saat bertugas di klub dan juga timnas Indonesia. Jadi ya, sangat menyenangkan untuk mengikuti gaya permainannya. Namun seperti yang saya katakan, saya bisa bermain sedikit lebih bertahan. Saya juga bisa bermain lebih ke depan di lapangan, ujarnya. Selain Pirlo, Haye juga terus mengikuti perkembangan sepak bola terkini, termasuk gelandang-gelandang terkenal dan saat ini menjadi sorotan. Ini jadi sarana untuk menambah ilmu agar permainannya bisa lebih baik dan juga bisa dimanfaatkan saat pertandingan. Jadi saya juga selalu memperhatikan gelandang-gelandang top untuk belajar sesuatu dari mereka dan kemudian menerapkannya dalam permainan saya sendiri, ujarnya. Winger Malut United yakni Jacob Sayuri berharap bisa mencuri perhatian dari dua asisten Patrick Kluivert yakni Alec Pastoor dan juga Dani Lanzap yang memantau pertandingan Malut United versus Borneo FC di Stadion Kiraha Maluku Senin 10 Februari. Kehadiran mereka menjadi sorotan karena keduanya merupakan bagian dari staf kepelatihan timnas Indonesia di era baru yang dikepalai oleh Patrick Kluivert. Pertandingan Liga 1 24-25 ini menjadi kesempatan bagi beberapa pemain yang pernah memperkuat timnas Indonesia di era Sinteyong untuk kembali menunjukkan kemampuan mereka. Sementara itu di kubu Malut United terdapat nama-nama seperti Yance Sayuri, Jacob Sayuri, dan juga Wahyu Hulk Prasetyo. Sementara di tim tamu Borneo FC, sejumlah pemain seperti Nadio Argawinata, Silvano Lillipali, Rivaldo Pakpahan, dan juga Muhammad Fajar Fatur Rahman juga pernah membela skuad Garuda. Jacob Sayuri mengungkapkan bahwa dirinya tetap fokus memberikan yang terbaik bagi Malut United dalam laga ini. Namun dirinya juga berharap untuk kembali dipanggil membela timnas Indonesia jika performanya menarik perhatian pelatih. Saat ini saya berseragam Malut United dan fokus memberikan kemenangan untuk masyarakat Malut. Kalau dipanggil untuk perkuat timnas itu merupakan rezeki, ujar Jacob Sayuri, sumber Antara. Hadirnya Alec Pastoor dan juga Dani Lanzap di Ternate semakin menambah atmosfer pertandingan ini. Keduanya tiba di kota tersebut pada Senin 10 Februari pagi dan langsung meninjau kondisi Stadion Gelora Kiraha sebelum laga berlangsung. Hal ini menunjukkan keseriusan tim pelatih timnas Indonesia dalam memantau talenta-talenta terbaik di kompetisi domestik. Pertandingan Malut United versus Borneo FC diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama memiliki ambisi untuk meraih hasil yang maksimal. Sementara itu bagi para pemain yang ingin kembali masuk dalam radar timnas Indonesia, laga ini menjadi momen penting untuk membuktikan kualitas mereka di hadapan para pemantau dari jajaran pelatih timnas. Tom Haye menjadi salah satu sosok penting di sektor tengah timnas Indonesia. Melakoni debut pada bulan Maret tahun lalu, dia sudah meraih 9 caps dan juga mengoleksi 2 gol. Sebagai pemain yang senior di tim, dia harus beradaptasi cepat karena banyak pemain muda yang saat ini berada di skuad Garuda. Apalagi mereka harus melakoni transisi karena Patrick Kluivert akan memimpin tim pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Haye menjelaskan, banyak pemain muda yang berada di timnas harus disambut dengan baik. Selain itu, komposisi tim di skuad Garuda saat ini lebih baik. Hadirnya pemain muda membuat semangat bertarung di tim lebih baik, dan mereka akan selalu berusaha untuk membuktikan diri. Ya, saya melihatnya sebagai sesuatu yang sangat positif. Saya pikir ada banyak pemain berkualitas dalam tim ini.
juga energi yang besar, ujar Tom Haye, sumber laman Kita Garuda. Pemain asal Almere City ini melanjutkan, saat ini mereka memiliki tugas untuk membuat para pemain muda ini bisa nyaman berada di tim. Dia dan juga beberapa sosok yang lebih berpengalaman harus bisa mengarahkan mereka dengan baik agar bisa menemukan chemistry. Ini jadi faktor penting agar permainan skuad Garuda jadi lebih baik di laga selanjutnya. Sekarang yang terpenting adalah mengkombinasikannya dengan pemain berpengalaman. Saya pikir kombinasi ini dapat membantu tim dan sepak bola Indonesia berkembang. Saya pikir di lini depan ada beberapa pemain muda yang sangat berbakat. Di sisi lain, di lini pertahanan ada pemain-pemain yang lebih berpengalaman, ujarnya. Salah satu sosok yang terbaru yang akan merapat adalah Ole Rumedi. Masih berusia 24 tahun, dia akan bertugas di sektor serang skuad Garuda. Sebagai pemain senior, Tom Haye akan memberikan kontribusi terbaik agar semua pemain bisa lebih nyaman saat berada di lapangan. Seperti yang saya katakan, sekarang yang terpenting adalah mengkombinasikannya. Bagi saya sendiri, saya ingin membawa pengalaman saya ke dalam tim juga, ujarnya. Media Vietnam menilai harapan masyarakat Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar dengan hadirnya pemain naturalisasi baru Ole Rumedi. Indonesia naturalisasi bintang Belanda lagi, bakal bikin kejutan dunia, demikian judul artikel Soha. Dengan kehadiran pemain baru Ole Rumedi, harapan sepak bola Indonesia untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin besar. Tulis media tersebut menambahkan, Ole Rumedi resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI setelah melakukan proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia di London, Inggris Sabtu 8 Februari. Di samping itu, media lokal Vietnam Soha ikut menyoroti perkembangan satu striker Oxford yang sudah sah menjadi warga negara Indonesia tersebut. Soha juga mengutip pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berharap hadirnya Rumedi bakal semakin mempertajam gaya permainan menyerang timnas Indonesia. Semoga hadirnya Ole Rumedi di timnas Indonesia, daya serang skuad Garuda semakin tajam, dan ini bisa berdampak positif bagi timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Ya, Rumedi memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Pesepak bola kelahiran 2000 ini diharapkan bisa jadi bagian penting skuad Garuda yang tengah berjuang tembus Piala Dunia 2026. Rumedi diharapkan bisa memberikan keuntungan besar bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia mendatang, terutama pada laga lawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret 2025, tulis Soha. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.